Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Datuk Channel ya. Oke guys, di sesi kali ini saya akan berbagi ulasan tentang proses untuk pelayanan pelanggan naik daya ya di PLN Mobile. Karena untuk saat ini sedang ada promo kawan-kawan. Jadi promonya itu naik daya dari 450 VA sampai di 5500 VA. Itu biayanya cuma sekitar 200 ribuan teman-teman. Jadi dari biaya normal itu untuk naik dari 450 VA aja sampai 1300 itu sekitar 800 ribuan ya. Nah, untuk kondisi saat ini di bulan Agustus ini untuk pembayaran sampai di 31 Agustus 2021 ini teman-teman, ada promo yang cukup menarik ya. Karena untuk biaya naik daya itu cukup besar. Nah, pada saat ini cukup dengan membayar sekitar 200 ribuan teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan bikin ulasan ya tentang proses untuk pendaftaran naik daya, perubahan daya di PLN Mobile ya untuk PLN. Proses ini saya buatkan videonya dari awal teman-teman, karena sekalian ini saya ada membantu salah satu pelanggan untuk mendaftarkan perubahan daya ya. Nah, kita mulai aja. Kita masuk di aplikasi PLN Mobile. Bagi teman-teman sekalian yang belum ada aplikasi PLN Mobile, silahkan di-download dulu ya teman-teman, karena untuk promo kali ini pendaftarannya hanya melewati PLN Mobile ya. Nah, kita coba masuk di PLN Mobile ini teman-teman. Nah, kita udah masuk di PLN Mobile. Bagi teman-teman yang sudah download dan install aplikasi PLN Mobile, silakan ditambahkan nomor IDPL atau nomor meter di rumah terkait ya, di rumah teman-teman sekalian untuk didaftarkan. Terus verifikasi KTP jangan lupa juga dilengkapi data-datanya ya. Nah, kita mulai di layanan listrik ya teman-teman ya. Di sini di samping kirinya ada token dan tagihan, kemudian di samping kanannya ada layanan listrik. Kita masuk di layanan listrik. Kita klik layanan listrik teman-teman, kita masuk. Di sini ada pilihan pasang baru, ubah daya, simulasi biaya permohonan ya. Kita sekarang langsung aja ke ubah daya teman-teman, kita pilih. Nah, sini ada diminta untuk nomor meter atau IDPL di sini ya teman-teman ya. IDPL nomor rekening listrik lah yang lebih akrab atau familiar di masyarakat umum lah ya. Nah, untuk bahasa standarnya saya sampaikan itu sebenarnya adalah nomor IDPL, ID pelanggan, atau nomor meter untuk KWH meter yang prabayar, yang pakai pulsa atau token ya. Kalau yang pasca bayar itu namanya ID pelanggan. Sekarang kita pilih di sini, kita inputkan. Nah, di sini ada nomor meter atau IDPL data pelanggan yang saya daftarkan di sini ya, tempat saya tinggal sekarang ini. Kemudian saya tidak akan pilih itu karena saya tidak ingin merubah daya yang tersambung saat ini ya, sudah di 1300 R1T teman-teman. Melainkan pilihan yang di bawah nih, masukkan ID pelanggan atau nomor meter lain. Maksudnya kita mendaftarkan orang lain ya teman-teman ya. Kita pilih di sini. Kemudian tadi sudah saya copy ya. Kemudian saya paste. Saya search di sini, saya cari. Nah, kita cari, langsung ketemu ya teman-teman, atas nama Armen T. Daya tersambung saat ini 900 VA ya teman-teman ya, 900 volt ampere. Nah, kita akan naikkan dayanya dari 900 volt ampere ini ya teman-teman ya, menuju daya 1300 volt ampere. Tentunya KWH meternya akan berganti ya. Berganti, ini kodenya belum prabayar di sini teman-teman. Jadi kode prabayar itu ada kode T di R1-nya itu ya. Tentunya harus ke prabayar nanti sekalian dimigrasikan ya untuk perubahan dayanya. Nah, kita pilih di sini ya teman-teman ya. Kita lanjut prosesnya, pilih. Dia akan loading teman-teman. Nah, kemudian akan muncul data sebagai berikut. Jadi ada beberapa data yang harus kita penuhi dan kita inputkan di sini ya. Kita pilih lah. Di sini sudah ada optionnya. Di sini kita coba lanjut di kecamatan ya. Kecamatan. Nah, untuk posisinya di Kecamatan Luak kita inputkan, kemudian kelurahan atau desa ya. Saya pilih di sini. Kemudian setelah kita isi dua data tadi ya, kecamatan dan desa atau kelurahan, kita klik di sini lanjut. Klik lanjut, teman-teman. Nah, akan tampil seperti ini. Pasca bayar ya, kondisi yang terpasang atau existing saat ini, peruntukan rumah tangga, kemudian daya 900 volt ampere. Kemudian di bawah ada produk layanan baru. Di sini kita pilih dayanya itu di 1300 volt ampere teman-teman. Kemudian produk layanan. Nah, di sini ada produk layanan, tentunya kita harus pilih di prabayar teman-teman ya, agar diproses. Kita pilih prabayar. Terus di sini ada keperluan. Nah, di keperluan ini dirinci ya teman-teman ya.
untuk penjelasan di aplikasi ini. Jadi ketika diberikan pilihan rumah tangga atau bisnis atau publik, mungkin pelanggan akan sedikit bingung ya, ini pilihnya bisnis atau rumah tangga gitu. Jadi di sini dijelaskan secara rinci masing-masing pilihannya, peruntukan ya, atau keperluan daya ini untuk apa gitu. Nah di sini saya pilih urutan yang nomor 2 dari atas ya, karena memang ini rumah teman-teman, memang ini rumah pribadi ya, tapi dari rumah ini juga dialirkan listrik untuk ada usaha kandang ayam ya teman-teman ya. Jadi ada unsur bisnisnya juga di dalam ini ya. Jadi kita pilih yang kedua ini, yaitu aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi kita pilih ini ya. Nah, jadi untuk tarifnya nanti diserahkan ke petugas PLN, apakah bisnis atau tetap di rumah tangga. Kita pilih ini teman-teman ya. Nah setelah itu kita lanjut untuk token. Kita maunya token perdananya itu berapa ya. Jadi kita bisa pilih di sini. Paling minimal itu adalah Rp5.000, kemudian ada Rp20.000. Kita coba pilih untuk token perdananya itu di 50 aja teman-teman ya, karena tadi untuk OVO saya itu di top up oleh pelanggan sampai di 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi cukup lah untuk pembayaran segitu ya. Kita coba di 50.000 token perdananya teman-teman. Kemudian sudah oke sampai di sini, kita klik cek tarif daya ya. Cek tarif daya, kita klik di sini. Oke, 1.300 jadi prabayar ya, token. Oke, kita lanjutkan di sini ya, klik lanjutkan. Nah, di sini ada paling atas ya, bermohon untuk orang lain. Ya, saya bermohon untuk orang lain, kemudian saya klik iya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada nomor induk KTP ya, nomor induk KTP data pelanggan. Saya akan inputkan, tadi sudah dikirim untuk foto KTP, namun sesi ini akan saya sengaja blurkan ya teman-teman, karena ini untuk data pribadi, dan nomor handphonenya juga. Kita akan inputkan dulu untuk nomor induk KTP-nya teman-teman ya. Nah oke teman-teman sekalian, saya sudah inputkan untuk nomor induk KTP ya untuk pelanggan. Kemudian saya juga sudah inputkan nomor handphone pelanggan yang bisa dihubungi. Kemudian data pemohon itu nomor induk KTP saya ya, juga sudah saya inputkan, nama lengkap, alamat saya, kemudian email, kemudian handphone ya, nomor handphone saya ya, itu juga diinputkan di sana teman-teman. Nah kemudian di paling bawah kita belum bisa klik lanjutkan sebelum kita checklist ini ya. Kita setujui, dengan ini saya menyatakan bahwa permohonan pengajuan ini telah disetujui oleh pemilik persil atau bangunan ini, karena saya mendaftarkan orang lain ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya checklist. Oke, sudah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan untuk prosesnya teman-teman ya. Kita klik lanjutkan. Terus akan muncul seperti ini teman-teman. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita coba hitung untuk biaya real di luar promo ya, di luar promo untuk naik daya dari 900 VA ke 1300 teman-teman. Nanti kita bandingkan dengan biaya yang tadi kita lihat di aplikasi PLN Mobile ya teman-teman ya, 374 kalau nggak salah, ini lebih kurang tadi ya. Kita coba hitung teman-teman sekalian, 1300 ya. Kita hitung selisihnya, dikurang 900 VA, berarti 400 VA yang akan kita tambahkan ya, dari 900 ke 1300. Nah 400 VA ini kita kalikan dengan, nah ini dia teman-teman, untuk biaya perubahan daya per VA ya. Ya kita anggaplah karena kita tadi memilih untuk keperluannya itu ada unsur bisnis di dalamnya, berarti untuk daya 1300 VA itu maksimal itu di Rp937 teman-teman. Rp937 kita kalikan dengan 400 tadi ya, Rp937, berarti sekitar Rp374.800. Sudah tidak dapat promo yang kita daftarkan tadi ya. Nah yang kita daftarkan ini berarti harga normal ini teman-teman, berarti ini harga normal yang harus dibayarkan untuk naik daya ke 1300 volt ampere teman-teman. Oke, sebelumnya saya daftarkan dari ya sekitar 2 hari yang lalu lah teman-teman. Katanya promonya ini untuk sampai di Super Merdeka Listrik, harga spesial tambah daya melalui PLN Mobile ya teman-teman ya, Rp202.100. Catatan di bawahnya, khusus pelanggan tegangan rendah. Betul, kita tadi tegangan rendah ya, 450 dan 900 VA, berarti
450 dan 900 dianggap star yang sama ya, terserah di situ starnya dari mana. Kemudian penambahan daya hingga 5500 PA, artinya baik dia 450, baik dia 900, pokoknya maksimal sampai di 5500 itu biayanya cuma 202.100 rupiah. Berlaku hingga 31 Agustus 2021. Nah, ini perlu dipertanyakan ya teman-teman. Brosur ini dapat kiriman dari senior di PLN, dan memang 2 hari yang lalu saya daftarkan, ada pelanggan yang saya daftarkan dari daya 450 ke 1300, itu memang 202.000 rupiah teman-teman sekalian. Jadi 202.000 ditambah biaya admin lah itu ya, sekitar 204.000 jadinya. Saya tambah dengan token 20.000, token perdananya itu berarti 224.000. Nah, itulah yang saya bayarkan teman-teman. Di OVO, saya pakai aplikasi OVO karena metode pembayarannya terbatas ya di PLN Mobile. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Jadi berarti ini sudah tidak dapat lagi promonya teman-teman. Saya nggak tahu persoalannya di mana. Kita akan coba konfirmasi ke kawan-kawan di PLN ya, senior di PLN. Saya akan coba tanyakan lagi. Namun untuk naik daya ini, saya akan tetap lanjutkan prosesnya karena bagi pelanggan ada atau tidak ada promo ya, nggak ada masalah lah. Yang penting sekarang butuhnya di daya 1300 VA ya teman-teman ya. Nah, saya akan top up kembali untuk aplikasi OVO saya teman-teman ya, aplikasi OVO karena saldonya kurang teman-teman. Nah, untuk itu saya proses dulu top upnya, nanti kan kita lanjutkan. Oke teman-teman sekalian, untuk proses top upnya udah selesai ya teman-teman ya. Sekarang saldo standby di OVO saya 430.400 rupiah ya, dipotong admin juga tadi teman-teman. Nah, jadi sekarang kita coba lanjutkan proses yang tadi ya, perubahan daya. Nah, kita udah di sini teman-teman ya, terpaksa kita lanjutkan dengan biaya standar ya, biaya normal teman-teman. Untuk naik daya ini kita submit permohonan ya, klik submit permohonan di sini. Oke, ini surat perjanjian antara PLN dengan pelanggan ya teman-teman ya, dengan pelanggan. Kemudian kita lanjut ke bawah, SBJBTL-nya kita lanjut aja ke bawah ya teman-teman ya. Ini kalau untuk pelanggan baru di PLN, harap ini dibaca satu persatu ya, agar memahami bagaimana kontrak antara PLN dengan pelanggan. Kerja harus dibaca ini satu persatu. Terus kita lanjut sampai ke bawah, baru bisa diklik untuk setujunya teman-teman. Kemudian kita klik setuju. Di sini permohonan ubah daya Anda telah kami terima. Silakan melakukan pembayaran. Selanjutnya Anda dapat melakukan pengecekan status ubah daya Anda pada menu riwayat permohonan. Oke. Jadi detail permohonannya, tanggal di sini, terus ada juga nomor agenda, data pelanggan ya, terus perubahan daya ke 1300. Tarifnya. Berarti di sini tarifnya tetap R ya, rumah tangga di sini teman-teman. Kemudian biaya penyambungan. Udah sampai di sini, kita lanjut ke pembayaran ya. Klik lanjut pembayaran. Total pembayaran 424.800 rupiah. Kita pilih di sini dompet digital ya teman-teman, OVO. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, untuk metode pembayarannya itu terbatas teman-teman. Jadi di sini ada BCA. Untuk bank di sini hanya BCA ya teman-teman ya. Kemudian dompet digitalnya OVO atau GoPay. Terus kartu kredit Doku di sini ya. Kita pakai OVO teman-teman. Kemudian kita cek sampai ke bawah, non taglis ya, untuk jenis transaksinya. Kita lanjut bayar. Klik bayar. Bayar sekarang iya ya. Oke teman-teman. Kemudian nomor ponsel, saya inputkan nomor ponsel saya di sini ya. Nah, nanti akan ada konfirmasi ke handphone saya ya teman-teman ya. Kita klik konfirmasi. Kemudian saya masuk di OVO saya ya. Nah, baru di sini saya klik di OVO ini bayar, karena tidak boleh lebih dari 55 detik ya teman-teman ya, bayar. Nah, ini dia teman-teman. Untuk pembayaran
permohonan perubahan daya dari 900 ke 1300 sudah berhasil terbayar ya teman-teman, dengan jumlah Rp426.800. Untuk prosesnya cukup sampai di sana ya teman-teman, cukup sampai di sana. Nanti teman-teman sekalian akan saya arahkan untuk melihat riwayat permohonan perubahan daya ya. Namun ada yang mesti saya sampaikan, ketika teman-teman sekalian melakukan permohonan perubahan daya di sini, teman-teman harus membuatkan sket lokasi KWH meter tersebut, kemudian buatkan nomor handphone yang bisa dihubungi, terus laporkan ke PLN. Jadi teman-teman harus menyiapkan sket lokasi yang jelas, yang alamatnya tidak ambigu, agar petugas nanti untuk penggantian KWH meter atau mengganti MCB pembatasnya repot untuk mencari alamat teman-teman sekalian ya. Itu yang saya pesankan. Jadi buatkan sket lokasi, buatkan di situ nomor handphone yang bisa dihubungi, terus antarkan ke kantor PLN terkait teman-teman sekalian. Di aplikasi PLN Mobile ini dia ya, pembayaran berhasil. Kemudian ini kita screenshot aja. Nah, setelah kita screenshot, kita klik di bawah ini, kembali ke awal ya teman-teman ya, kembali ke awal. Kita coba. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk melihat riwayat tadi, di bagian pojok kanan atas ini ada seperti gambar foto profil ya teman-teman. Kita pilih di samping kanan dari lonceng ini ya, dari notifikasi ini. Kita klik di sini teman-teman, ini masuk ke profil. Kemudian kita klik di sini permohonan, klik permohonan. Ini artinya history ya. Kita klik di sini permohonan teman-teman. Nah, di sini ada dua yang saya daftarkan. Kita coba refresh. Dua-duanya sudah dalam proses. Ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 20 Agustus 2021, saya mendaftarkan perubahan daya dari 450 ke 1300. Kita coba klik di sini ya, kita buka teman-teman sekalian. Ada proses loading ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Saya ingin lihatkan dulu. Pembayaran berhasil. Nah, ini daya awalnya itu adalah 450 volt ampere. Kemudian daya yang saya ajukan permohonannya itu adalah 1300 volt ampere ya. Token saya pilih di situ 20.000. Ini saya ingin menyampaikan kalau benar saya pernah memproses permohonan naik daya dan dapat promo yang 202.000 tadi ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, ini dia biaya penyambungan BP. Jadi ada catatan di sini dalam kurung ya, setelah diskon itu Rp202.000. Seharusnya dari 450 itu biaya normalnya ke 1300 sekitar 800 ribuan teman-teman. Jadi di sini hanya 202.000. Tapi yang tadi untuk permohonan yang tadi ya, yang Armen T tadi ya, kita coba itu nggak ada catatan seperti ini ya. Setelah diskonnya nggak ada. Jadi nggak tahu apa persoalannya. Nah, ini lihat dia teman-teman. Memang 222.000 tambah 2.000 tadi ya admin ya. Berarti Rp224.100 saya bayar 2 hari yang lalu. Kita lihat yang tadi ya. Yang baru saja kita daftarkan permohonan naik daya dari 900 ke 1300 volt ampere. Kita lihat di bawah, tidak ada di sini tulisan setelah diskon ya. Jadi di sini tidak ada teman-teman, hanya biaya penyambungan BP di sini ya. Nanti kita akan coba tanyakan ke pihak terkait ya teman-teman ya. Ini adalah riwayat yang kita daftarkan tadi. Kita tinggal menunggu setelah kita informasikan untuk sket lokasi dan nomor handphone pelanggan yang bisa dihubungi. Kita tinggal menunggu prosesnya diselesaikan oleh petugas. Nanti diproses dulu di kantor, KWH-nya akan diganti, karena yang sekarang pasca bayar ya, akan diganti dengan perbayar. Kemudian dayanya MCB pembatasnya juga akan diganti dengan 6 ampere ya. Awalnya kan untuk 900 itu 4 ampere teman-teman. Nah, itu dia teman-teman sekalian untuk proses permohonan perubahan daya lewat PLN Mobile ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin install dan download aplikasi PLN Mobile ini, tidak hanya untuk layanan pelanggan seperti ini, seperti halnya juga ulasan saya sebelumnya tentang pengaduan ya. Pengaduan di sini ada keluhan, ada gangguan listrik, maka teman-teman harus verifikasi untuk KTP, data pribadi ya. Dan untuk permohonan, baik itu pasang baru maupun perubahan daya, maka teman-teman harus ada aplikasi OVO ya, atau teman-teman sekalian ada rekening banknya itu BCA. Nah, itu sudah aman. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak ada rekening BCA, berarti harus ada aplikasi OVO atau GoPay untuk pembayaran ya teman-teman, atau Doku tadi ya teman-teman ya. Oke kawan-kawan sekalian, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas tontonannya. Berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.